Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muna Sobria, mahasiswi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil bedah novel saya yang berjudul Next karya Ria Ricis. Di sini saya sudah membaca keseluruhan dari novel Next karya Ria Ricis. Yang pertama-tama saya akan jelaskan tentang sinopsisnya. Jadi sinopsis buku Next ini itu menceritakan tentang segala rintangan kehidupan yang selalu ada, yang kita itu harus selalu siap melanjutkan kehidupan yang baru dengan menerima segala resiko atas segala rasa yang diberikan. Entah itu kekecewaan, kesedihan, kebahagiaan, intinya karena hidup itu terus berjalan. Jadi kita itu harus menerima segala resiko apapun dalam kehidupan kita. Tokoh utama dalam novel Next ini itu adalah penulisnya sendiri, Ria Ricis, atau yang akrab dengan sapaan Ricis. Ricis itu memiliki karakter seorang yang mandiri, penyayang, pemberani, dan pekerja keras. Meskipun dia seorang wanita, dia itu sangat mandiri. Terus selain mandiri, dia itu penyayang juga pekerja keras. Seperti yang sudah kita tahu bahwa Ria Ricis ini adalah YouTuber wanita pertama di Asia yang memiliki subscribers terbanyak se-Asia. Nah, karakter tokoh lainnya yaitu Ibu, Mbak Oki, Mbak Cindy, ini adalah kakaknya Ria Ricis. Mariam, Khadijah, ini adalah ponakan-ponakannya Ria Ricis. Sang Melayan, ini adalah yang ditemukan oleh Ria Ricis saat dalam perjalanan menulis novel Next ini. Mas Bagus itu adalah rekan kerjanya Dr. Tita, Pak Rashid, Fazo, Aries, Derry, sama Caca itu adalah tim Ricis yang menemani setiap kehidupan Ria Ricis saat itu. Baik, di dalam novel Next ini itu terdapat nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dalam kehidupan. Yang pertama, ini adalah saya kasih judul Mari Bersyukur untuk Hal yang Terlihat Kecil. Pesan moralnya yaitu, contohnya, kadang kita melupakan hal yang terlihat kecil sampai kita lupa untuk bersyukur. Dalam kutipan ini artinya banyaknya air, pasir, dan karang di lautan tidak dapat dihitung jumlahnya. Namun itu mengajarkan saya arti bersyukur dan memuji kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu tidak bisa menghitung-hitung jumlah yang ada di alam semesta ini. Makanya kita itu harus senantiasa bersyukur untuk hal yang terlihat kecil. Contohnya kita masih bisa bernafas dengan baik, melihat dengan baik, gitu, mendengar dengan baik. Mungkin itu hal yang terlihat kecil tapi jarang kita syukuri. Lanjut ke slide yang kedua, yaitu jangan hanya sibuk mempercantik penampilan. Kutipan di sini adalah cantik yang hakiki itu sebenarnya tentang akhlak, apalagi kalau cantik diimbangi dengan sikap pemberani, berpikir baik, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi selain sibuk mempercantik penampilan, teman-teman, kita itu juga harus sibuk memperbaiki akhlak kita, sikap kita. Nah, contohnya itu kita masuk kuliah atau jadi mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa atau mahasiswi itu kan gak cuma belajar ya, tapi kita sambil memperbaiki akhlak kita juga, terus memperbaiki mindset kita juga untuk berpikir baik, karena berpikirnya seorang mahasiswa itu beda dengan berpikirnya anak SD, SMP, SMA gitu. Slide berikutnya yaitu saya kasih judul Pelaut yang Handal Tidak Diciptakan dari Ombak yang Tenang. Kutipannya, ibarat kapal yang terombang-ambing di tengah angin kencang, kita berada di kapal atau perahu tersebut. Jadi butuh kesabaran hingga ketenangan luar biasa untuk menghadapinya. Tanpa sabar dan tenang, bisa saja tenggelam dan kehabisan nafas. Teman-teman pasti pernah mendengarkan peribahasa yang mengatakan pelaut yang handal tidak diciptakan dari ombak yang tenang. Nah,
untuk menerjang apa yang ada di ombak yang tenang, pasti mereka perlu tahap dan tahap hingga akhirnya jadi pelaut yang handal. Coba seandainya ombak itu selalu tenang, mungkin pelaut akan bersikap biasa aja. Begitupun dengan kita ya. Dengan kita contohnya sebagai seorang mahasiswa. Pasti setiap tingkat dan tingkatnya itu berbeda gitu, tantangannya, tugasnya gitu. Hingga akhirnya kesuksesan nanti akan kita raih. Dan kesuksesan itu tidak akan kita raih dengan kita belajar biasa aja gitu. Mungkin contohnya seperti itu. Slide yang berikutnya, menyepelekan sampah membawa bencana. Kutipannya, wahai manusia, tolong saya, sampah-sampah yang kalian tinggalkan di laut sama sekali tidak mampu terurai sehingga merusak keindahan saya sebagai laut. Ini mungkin yang dimaksud adalah jika lautnya berbicara. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, saat kita liburan, tolong hal kecil ini, sampah hal kecil, tolong dibawa. Kalau misalkan tidak ada tempat sampah, minimal kita masukin ke tas dulu atau ke kantong celana atau kantong baju gitu, atau kita selipin dulu, nanti saat menemukan tong sampah kita buang. Karena apa? Karena ini hal sepele tapi bisa membawa bencana buat banyak orang. Ya contohnya seperti banjir, bisa jadi banjir sampah, mengerikan pokoknya. Slide selanjutnya yaitu berbeda bukan berarti aneh. Di sini laut tidak pernah mengajari hal buruk pada manusia. Manusianya saja yang terlalu sombong. Mereka saat menilai orang yang tidak suka laut adalah orang aneh. Nah, maksud di sini yaitu, jadi kalau kita melihat orang lain beda gitu kesukaannya sama kita, itu bukan berarti aneh. Karena memang manusia itu diciptakan untuk berbeda-beda, bermacam-macam gitu. Jadi kita itu harus menghargai perbedaan, toleransi. Slide berikutnya, nggak bisa. Nah, tidak ada ujian di luar batas kemampuan manusia. Kutipannya, dari ombak saya belajar menjadi sosok yang kuat dan menenangkan badai. Sebab saya paham Allah tidak mungkin memberi ujian jika hambanya tidak mampu menjalankannya. Jadi setiap ujian itu sesuai kemampuan manusia dan sesuai kapasitas kita menyelesaikan masalah itu sendiri. Kadang kita merasa diri kita paling berat ujiannya, padahal belum tentu loh kita ngelihat orang lain, oh ujiannya gitu kok ringan. Nah belum tentu kalau kita yang ngerasainnya, karena tidak sesuai dengan kapasitas kita gitu. Selanjutnya, jangan bergantung pada manusia dan belajar menghargai usaha orang lain. Di sini ada 2 kutipan, ada 2 halaman. Yang pertama, kata-kata beliau yang selalu saya ingat, belajar mandiri adalah hal yang harus dipelajari bila ingin menjadi orang yang sukses. Yang kedua, baiklah saya belajar menghargai usaha orang lain yang sudah mempersiapkan sarapan untuk saya dan keluarga. Suka tidak suka itu urusan nanti. Nah kita itu tidak bisa loh selalu bergantung pada manusia. Contoh kecilnya gini nih. Kemarin ketika hari Minggu saya liburan, seandainya saya bergantung pada manusia ya, tidak bawa bekal liburan, mungkin di situ saya akan kelaparan. Karena bekal yang dibawa teman saya itu kurang ternyata. Untungnya saya itu bawa bekal sendiri dari rumah. Nah, untuk belajar menghargai usaha orang lain, contohnya ya mungkin kalau kepikiran saya itu lebih seorang guru misalnya ke siswanya sudah melakukan tugas meskipun tidak benar 100%, tapi setidaknya dia sudah berusaha dan kita itu perlu menghargainya untuk kebahagiaan kebahagiaan dia sendiri gitu. Oke, slide selanjutnya. Mengeluh boleh, tetapi secukupnya. Kutipannya, setelah mengobrol panjang dengan beliau, pelajaran yang bisa saya dapatkan adalah bekerja semaksimal mungkin dan mengeluh secukupnya. Bagaimana cara agar tidak banyak mengeluh saat bekerja? Ya, belajar mencintai apa yang dikerjakannya. Pernah mendengar, bukan peribahasa ya, kata-kata bijak kayak gini. Cintailah apa yang kita kerjakan dan kerjakanlah apa yang kita cintai. Mengeluh itu boleh buat melegakan hati lah, tapi secukupnya, jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik ya.
Oke, selanjutnya, jadilah orang yang bahagia. Kutipannya, dengan begitu kita tidak perlu repot mengurusi kehidupan orang lain, apalagi sampai mengkritik dan menghujat. Sejatinya, orang-orang yang menghujat didasari oleh hati yang belum bahagia, menahan rasa benci dan menyimpan kekesalan. Orang yang seperti itu mencari pelampiasan dengan cara menghujat dan menghakimi orang lain. Ini sering terjadi loh teman-teman. Bahkan di era sekarang itu jari tangan kita itu lebih jahat daripada mulut kita. Kadang kita terlihat orang bahagia, tapi kalau udah megang media sosial, jari kita itu jahat banget. Nah, makanya buat teman-teman jangan asal menghujat gitu di media sosial. Misalkan ada nih artis yang kayak kemarin atau sekedar ikut-ikutan tenar gitu mengetik komentar gitu. Padahal kan kita tidak tahu ya dalamnya apa, kita tidak kenal dengan dia. Jadi hati-hatilah dengan jari tanganmu. Slide berikutnya, jangan sia-siakan waktu dan teruslah berusaha. Satu pesan yang ingin saya titipkan, setiap waktu sangat berarti. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sebaik mungkin. Selesaikan apa yang harus kita selesaikan dengan tepat waktu. Jika masalah dalam menghambatmu melangkah, selalu ingat Allah tidak pernah menutup mata terhadap orang-orang yang berusaha. Meskipun nih, contohnya, ini tugas itu sulit banget. Tapi insya Allah kalau kita ada usaha, terus mindset kita kerjakan dulu, kita selesaikan dulu gitu. Insya Allah itu selalu ada aja jalannya gitu. Apalagi ketika kita melibatkan Allah di setiap langkah kita gitu. Jadi kunci utamanya jangan menunda-nunda dan teruslah berusaha. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Judulnya itu setiap kejadian ada hikmahnya. Kutipannya, namun saya yakin jika kita banyak menyebarkan sisi positif untuk menutup sisi negatif tersebut, keluhan yang dirasakan dapat berkurang, insya Allah. Misal, kita jadi lebih mementingkan pola hidup sehat dan bersih. Dalam cerita ini itu, penulis menuliskan pada masa COVID-19. Jadi, ada hikmah yang dirasakan oleh penulis dan orang di sekitarnya pada saat COVID-19 itu. Seperti yang paling menonjol yaitu tentang kebersihan dong, pastinya. Dengan adanya virus COVID-19 itu kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan rumah maupun kebersihan diri kita sendiri. Nah, hikmahnya itu adalah jadi lebih mementingkan pola hidup sehat dan bersih. Nah, hikmah yang kedua yaitu pas masa COVID-19 yang tadinya orang sibuk bekerja, jadi di rumah saja. Nah, hikmahnya adalah jadi kita banyak meluangkan waktu untuk keluarga. Lanjut slide berikutnya. Mengalah bukan berarti kalah. Kutipannya, merendahlah sampai orang lain tidak bisa merendahkanmu. Mengalahkan sampai orang lain tidak bisa mengalahkanmu. Mengalahlah sampai orang lain tidak bisa mengalahkanmu. Jadi teman-teman, di sini tuh maksudnya itu kadang kita butuh mengalah, dan mengalah itu bukan berarti kalah. Beradu argumen dengan seseorang, misalkan kita beradu argumen dengan teman kita yang memang dari pengetahuan bacanya dia itu kurang, jadi daripada kita beradu argumen yang kosong, lebih baik kita mengalah gitu. Baik, selanjutnya, belajar bisa di mana saja. Kutipannya, oh ya, satu hal yang selalu saya ingat dari para dosen, kata beliau, belajar bukan hanya di kelas atau dari buku saja. Belajar bisa di mana saja dan tidak pernah ada ruginya. Mungkin ilmu tidak digunakan untuk saat ini, tapi ilmu yang kita pelajari pasti akan bermanfaat ketika dia melakukan kepada orang lain. Nah, tentu saja ini itu benar, karena kita itu belajar tidak hanya di sekolah atau di bangku kuliah, contohnya misalkan di organisasi, atau kita itu lagi ke desa, terus kita itu belajar dari saudara kita itu tentang menanam padi, tentang menanam singkong. Nah, meskipun kita tidak ahli di bidangnya, tapi nggak ada salahnya kita itu belajar. Siapa tahu suatu saat nanti bermanfaat.
Contohnya lagi, yaitu misalkan kita ada pada satu kondisi kita itu memang harus belajar mencangkul. Saat itu kita tidak butuh. Kenapa saya harus belajar mencangkul? Tapi kan nasib tidak ada yang tahu ya. Nah, jadi siapa tahu di satu kondisi kita memerlukan, kita sudah punya ilmu mencangkul itu, jadi kita tidak bingung lagi. Baik, slide selanjutnya yaitu judulnya Jangan Tergesa-gesa. Kutipannya, rasanya ingin sekali menyelesaikan semuanya dalam waktu bersamaan. Namun saya hanya manusia biasa. Saya harus sabar dan teliti menyelesaikan semuanya. Jangan sampai tugas-tugas ini selesai bersamaan, tapi hasilnya tidak maksimal. Maksud kutipan ini dari sang penulis yaitu dia itu sedang dia itu sama seperti kita ya, kerja sambil kuliah, mengejar karir. Jadi pada saat dia menyelesaikan sidangnya, menyelesaikan skripsinya, dengan tuntutan karir pekerjaannya, dia itu rasa pengen semua itu waktu selesai secara bersamaan. Tapi karena dia merasa itu manusia biasa, sama seperti kita, tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya secara bersamaan. Sekalipun bisa, itu pun hasilnya belum tentu maksimal, maksudnya seperti itu. Baik, slide selanjutnya itu buatlah target kehidupan. Kutipannya, ketika kalian merasa begitu lelah dan ingin berhenti, ingatlah target yang ingin dicapai. Target saya saat itu adalah membahagiakan orang tua. Walaupun sudah sangat lelah melanjutkan kuliah, demi target bagaimanapun rasa lelah itu saya lawan. Pastilah setiap langkah, setiap mimpi kita itu harus membuat target. Kenapa? Karena kalau tidak membuat target mungkin kita akan ngaret. Ya, contohnya misalkan target membaca seperti yang ditugaskan oleh Bapak dosen. Target baca seminggu misalkan 1 buku. Nah, coba kalau nggak ditarget, pasti kita nggak mau baca. Nah, contohnya seperti itu. Atau kan 1 minggu 1 cerpen. Nah, kalau nggak dipaksa buat membuat target seperti itu, mungkin kita tidak akan membaca. Bakal ngaret. Lanjut, slide berikutnya adalah tolak ukur kemajuan adalah diri sendiri. Kutipannya, selalu ingat kata orang bijak, orang yang maju adalah orang yang mau melihat kekurangan diri dan memperbaikinya. Jangan lupa bahagiakan orang tua dan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang yang membencimu. Jadi teman-teman, maksudnya itu di sini tolak ukur kemajuan kita itu bukan orang lain gitu, tapi diri sendiri. Apakah hari ini lebih baik dari hari kemarin, ataukah menjadi lebih tidak baik itu daripada hari kemarin. Jadi bukan orang lain gitu, karena kita dan orang lain itu kapasitasnya berbeda. Jadi kita itu harus memajukan kapasitas diri kita sendiri. Misalkan orang lain nih maju di bisnisnya, di usahanya. Kita sedangkan kapasitas kita misalkan bagus di vokal gitu, menyanyi gitu. Nah, jadi tolak ukur kemajuan itu adalah diri kita sendiri. Seperti itu contohnya teman-teman. Lanjut slide-nya, selalu belajarlah dari kesalahan. Kutipannya, dari kesalahan, saya banyak belajar untuk menjadikan pembelajaran ke depan. Manusia berencana, tetapi Allah yang menentukan. Itulah kalimat ketika saya tidak lagi bisa mempertahankan sesuatu yang bukan menjadi milik saya, benar. Jadi maksudnya teman-teman di sini itu, kadang kita itu kekeh gitu, merasa ini tuh milik saya. Padahal kalau misalkan itu hilang, berarti itu bukan milik saya gitu. Dan itu harus menjadi pembelajaran gitu atas kesalahan kita. Mungkin contoh di sini yaitu dari kesalahan saya banyak belajar untuk menjadikan pembelajaran ke depan. Jadi dalam novel ini tuh banyak kesalahan-kesalahan, kekecewaan-kekecewaan penulis yang mungkin menjadi tolak ukur dia untuk belajar dari kesalahannya. Lanjut slide berikutnya, judulnya Patuhlah pada Perkataan Orang Tua yang Baik. Kutipannya, sejak tahu kasus kakak kemarin, saya berdoa tidak berhenti agar kakak tetap kuat dan kembali ke keluarga. Ridha Allah ada pada restu orang tua. Bisa jadi kalau saya nurut sama orang tua, saya akan bahagia. Maksud kutipan ini si yang bilang dalam kutipan ini tuh dia itu ada cerita tidak nurut orang tua gitu. Sehingga meskipun di awalnya bahagia, tetapi dia
mendapatkan pembalasan yang setimpal. Tapi kita tetap patuh harus pada perkataan orang tua yang baik. Kalau yang tidak baik bisa kita bantah secara halus gitu teman-teman. Lanjut slide berikutnya, itu judulnya Hidup Terus Berjalan. Kutipannya, pesan saya untuk Ricis, hidup terus berjalan dan tetap jadi diri sendiri. Tapi berusaha untuk menjadi lebih baik itu bagus. Hidup di dunia juga cuma sekali, Cis. Lakukan yang membuatmu senang dan jangan membuang waktu. Jadi maksudnya itu, ya walaupun kita sering menghadapi kecewaan, kesedihan, kebahagiaan gitu, tetap teman-teman jadi diri sendiri. Nah, tetap itu harus berubah menjadi lebih baik gitu. Karena hidup itu terus berjalan teman-teman. Jadi percuma kita sedang merasakan kekecewaan, kesedihan, terus kita meratapi sebegitunya gitu. Karena hidup terus berjalan. Kalau kita tetap stuck di situ ya kita akan ketinggalan gitu teman-teman. Pasti badai akan berlalu kok. Slide selanjutnya. Mana ini? Nah, jangan menyerah saat gagal. Beberapa kisah membuat saya banyak belajar. Kalau ingin atau bisa melakukan sesuatu, ya harus diawali dengan niat. Jangan berhenti mencoba saat gagal. Masakan gagal berkali-kali bukan suatu kesalahan, tapi itu proses. Nah, maksud dari kutipan ini itu adalah contohnya masak. Misalkan kita tidak bisa membuat masakan sayur sop gitu. Pertama kita buat gagal gitu, kurang asin atau keasinan. Nah, kita itu jangan menyerah di situ saja, tapi kita itu harus belajar lagi. Dan lebih bagus itu belajar sama ahlinya gitu. Jadi jangan satu kali gagal itu menyerah. Atau contoh lainnya, kita mengikuti lomba. Kita ini kan mahasiswa sastra Indonesia. Nah, pertama kali nih kita mengikuti lomba puisi. Namanya kita ditempa ya teman-teman. Baru belajar gitu. Misalkan gagal sekali itu wajar teman-teman. Kita itu emang harus memperbaiki lagi. Coba lagi gitu. Dengan kita terus mencoba, maka kita itu akan dilatih terus-menerus. Insya Allah bakal jadi handal gitu teman-teman. Sukses lah. Lanjut slide berikutnya. Sewajarnya saja, yang berlebihan tidak baik. Kutipannya, ternyata benar kata orang dulu. Jangan sering tertawa, nanti nangis. Kemarin saya dan kamu tertawa sampai lupa waktu. Sekarang saya dan kamu menangis karena dipisahkan waktu. Benar teman-teman. Apapun itu sewajarnya saja, gak boleh berlebihan. Contohnya nih ya, kalau kita suka sama orang itu, sama pacar kita itu ya sewajarnya saja gitu, jangan berlebih-lebihan. Mentang-mentang lagi bahagia gitu, kita itu berlebihan sampai lupa waktu. Giliran udah putus aja, kita nangis juga sampai lupa waktu gitu. Nah itu nggak baik gitu. Jadi kita sewajarnya saja gitu. Kecuali kita mencintai sang pencipta itu memang harus berlebihan. Nggak baik berlebihan juga. Tapi harus mencintai dengan baik. Selanjutnya, jangan lupa selalu bersyukur. Kutipannya, dalam hati saya tidak pernah berhenti bersyukur. Allah tidak ingin saya terlalu larut dalam kesedihan. Dia langsung menggantikan kesedihan menjadi kebahagiaan luar biasa. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ketika saya sedang sendiri, kesedihan itu masih datang. Nah, di sini itu maksudnya si penulis ini tuh lagi sedih banget gitu teman-teman. Tetapi karena dia selalu mengingat Allah, pas kesedihan itu dia itu bersyukur sehingga akhirnya Allah ganti juga kebahagiaan yang luar biasa gitu. Ya walaupun memang mungkin kalau kita emang lagi sedih banget gitu, pas depan orang kita bisa pakai topeng, tapi kalau sendiri ya gitu deh. Lanjut. Slide selanjutnya, jangan terjebak dengan rasa amarah. Kutipannya, saat Bu Ina meluapkan emosi, Fajo berusaha menjelaskan dengan kepala dingin. Tidak baik kemarahan dibalas dengan kemarahan. Kemarahan justru membesarkan masalah yang ada. Nah, di sini tuh kasusnya itu ada si Bu Ina ini melabrak sang penulis gitu. Dengan emosi. Seandainya jika Fajo, tim Ricis ini membalas emosi itu dengan emosi, maka yang akan terjadi adalah
bertengkar gitu. Jadi ketika ada orang yang sedang emosi, ya kita berusaha untuk kepala dingin, kita itu berusaha dengerin dulu kenapa dia emosi. Nah kalau misalkan dia udah selesai emosi, baru kita kasih paham yang baik gitu, kita ajak duduk dulu. Kalau ada teman kita yang sedang emosi gitu, kita kasih minum dulu gitu, agar dia bisa meluapkan perasaannya dengan baik. Lanjut, tegurlah dalam kondisi tenang. Kutipannya, sampai saat ini pun saya selalu minta maaf atas kejadian itu. Menegur dengan amarah bukan solusi, seharusnya saya sampaikan ketika hati sudah tenang. Betul teman-teman. Contohnya gini nih, kita itu ya lagi emosi banget sama adik kita gitu. Karena HP kita misalkan dimainin sampai penuh foto-foto dia di galeri. Contohnya seperti itu, ini fakta. Mungkin saat itu kita marah gitu. Tapi kita itu harus berusaha mendinginkan, menenangkan dulu diri kita. Seandainya kita langsung tegur nih, kita bakal nyesel, bener gak? Dan pasti kita nyesel kalau menegur dengan amarah gitu. Pasti ada rasa penyesalan itu. Jadi berusaha belajar untuk menenangkan diri dahulu. Lanjut, slide berikutnya itu berpikir sebelum bertindak. Kutipannya, hal ini membuat saya belajar untuk berpikir 2 kali sebelum melakukan sesuatu. Jadi dapat pembelajaran juga bahwa semua yang kita lakukan tidak dapat menyenangkan semua orang. Bersikap merendah dan menerima adalah kunci dan kerukunan. Betul teman-teman. Contohnya nih, kita itu mikir dulu nih sebelum bertindak soal kebutuhan ya. Gajian. Ada uang segini lagi, udah bayar UAS, udah bayar SPP maksudnya, udah bayar ini. Nah, uang kita itu tinggal segini. Sedangkan misalkan kita itu butuh buat beli buku, sedangkan kita itu punya keinginan untuk beli baju. Nah, kita itu harus berpikir dulu nih, mending beli buku atau beli baju gitu. Jangan sampai kita itu salah pilih mungkin gitu, berpikir sebelum bertindak itu. Jadi kita itu harus berpikir 2 kali dulu dan utamakan itu kebutuhan. Oke. Lanjut. Slide berikutnya. Hidup tanpa aturan berantakan. Kutipannya, hidup harus ada aturan agar semua tertata rapi. Saya tidak merasa ada paksaan selama menjalankan perintah apapun dari orang tua. Justru, saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika saya hidup tanpa aturan dari kedua orang tua. Jadi gini teman-teman, maksud kutipan ini. Di sini itu penulis itu ada yang bilang lo itu kayak diatur gitu sama orang tua. Sedangkan yang penulis rasakan, dia itu sangat senang gitu diatur sama orang tua. Ya seandainya kita tidak diatur sama orang tua nih, kita pergi pulang 2 hari, dibiarin aja gitu. Nah itu kita itu bakal berantakan hidup kita di jalanan gitu kali ya. Tetapi kalau misalkan kita diatur, misalkan kita main jam 3 pulang, nah pasti kita tidak akan menyia-nyiakan waktu gitu teman-teman. Jadi memang hidup itu perlu aturan agar kita itu tidak semena-mena. Oke, lanjut. Penting mengenal baik seseorang. Judulnya itu, kejadian itu memberi saya pelajaran agar lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi orang. Kesalahan saya juga karena tidak mengenal baik para tetangga saya. Nah, maksud di sini itu kutipannya itu jadi sang penulis itu tidak mengenal baik semua tetangganya. Jadi ketika ada orang yang mengaku tetangganya masuk ke dalam rumahnya, bertamu ke rumahnya, ternyata dia bukan tetangganya gitu, dia orang jauh gitu. Biasanya sang penulis ini tidak mempersilahkan orang asing masuk gitu. Karena dia mengaku sebagai tetangganya, maka penulis ini membiarkan tamu itu masuk. Ternyata setelah mau pulang, dia baru mengakui bahwa dia bukan orang situ. Jadi memang penting mengenal baik seseorang itu teman-teman. Lanjut. Ini. Nah, judulnya mengakhiri hidup adalah awal dari kesusahan.
Kutipannya, saya pribadi takut karena belum mempersiapkan bekal, namun ada juga yang nekat mengakhiri hidup karena merasa selalu diberikan kesulitan. Padahal meninggalkan dunia bukan akhir sebenarnya, justru itulah awal dari kehidupan baru di alam yang berbeda. Kasus ini tuh sering terjadi teman-teman, bagi orang yang frustasi gitu biasanya ya, atau orang yang punya banyak masalah dalam hidupnya, dengan cara mengakhiri hidup gitu, dengan tragis gitu, mengakhiri hidup gitu. Padahal dengan kita mengakhiri hidup itu ada kesusahan berikutnya gitu, karena hidup kita itu tidak hanya di dunia ini saja. Setelah di dunia ini ada kehidupan yang langgeng gitu, yang kekal. Nah, dengan cara kita menghadiri hidup secara tragis gitu, tentu itu akan mempersulit kita untuk hidup tenang di alam yang kekal itu, teman-teman. Jadi sebelum ketika kita merasa frustasi, ya lebih baik kita cerita, atau tidak bisa cerita ke orang, menulis gitu, teman-teman. Lanjut, kepo ada batasannya. Kutipannya, bagi saya, itu ranah pribadi mereka. Setiap orang memiliki urusan pribadi masing-masing dan akan terganggu jika diusik orang lain. Jika orang tersebut tidak menceritakan kepada saya tidak akan pernah bertanya. Benar, teman-teman. Kita itu kepo itu harus ada batasannya, meskipun ke sahabat kita sendiri. Kalau misalkan dia nggak mau cerita, ya jangan cerita gitu. Kadang perlu ada privasi gitu, meskipun sahabat yang sangat lengkap gitu, sangat lengket dengan kita. Jadi kita itu harus menjaga batasan, teman-teman. Baik teman-teman, saya akhiri. Semoga sedikit banyaknya teman-teman bisa mengambil pesan-pesan yang saya presentasikan ini. Saya sekali lagi mengucapkan mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti dari bahasanya. Saya Muna Sabriyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.